Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam hormat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan doa yang terbaik untuk Ibu dan Bapak semua, Mas dan Mbak, serta salam hormat. Yang terhormat Pak Ganjar, mentor kita dan inspirator kita, Pak Lili Agung juga, ini bukunya luar biasa. Saya baca buku ini malah rasanya itu ditantang. Jadi membaca buku ini itu bagi kami regulator di pendidikan dan Ristek ini merasa tertantang. Ibu dan Bapak semua, ada Bu Yuli, ini ada mahasiswa saya dulu ini, Mas Iqbal, Mas Komo, dan sebagainya. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Ganjar. Oh ya maaf, saya pakai pantun dulu ya Bu Yuli. Monggo Pak Wikan. Ya, ikan hiu indah berdendang hingga ke Sukma. I love you, UGM dan Kagama. Luar biasa. Tadi Pak Ganjar sudah menyampaikan mengenai ada pekerjaan yang emerge dan ada pekerjaan yang obsolete. Itu faktual dan ada di depan kita. Kemudian didentumkan lagi oleh Pak Lili tadi, Mas Lili Agung, punya serta mengingatkan ada efek keempat yaitu COVID. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan bagaimana dunia pendidikan yang somehow masih diragukan oleh dunia industri, dunia usaha, atau mungkin masyarakat mampu untuk membuktikan perkiraan Indonesia akan masuk top 5 atau mungkin top 4. Meskipun saat ini indeks quality SDM kita masih di angka sekitar ya 80% terbawah di dunia. Tetapi ini merupakan perkiraan yang mungkin para ahli menilai Indonesia akan mampu untuk memperbaiki pendidikan. Karena kalau pendidikan kita nggak diperbarui, tidak direform, tidak mau berubah, maka perkiraan kita masuk ke top 4, meskipun saat ini kita sedang 80% terbawah untuk indeks quality SDM kita, yang nggak terbukti. Nah, artinya saya kembali lagi, saya baca ini sebenarnya sangat ditantang dan justru disudutkan. Isopo gitu loh. Sudah diberi kesempatan menjabat, nek raiso ya kebangetan kan gitu. Nah, saya akan coba, tapi sebelumnya saya akan sampaikan sedikit pandangan saya yang sudah saya baca. Buku ini menarik ya, buku ini menarik dan sebenarnya fokus pada soft skills ya, sangat mendorong pendidikan kita untuk totalitas pada kreasi soft skills pada lulusan. Nanti saya akan sampaikan. Jadi manusia, komunikasi, kreativitas, kolaborasi, layanan prima ini kan perfeksionis ya. Berpikir sistem dan pemecahan, kemudian ini juga menarik, ini menempatkan kerjasama tim di tangan tengah sehingga jari tengah sehingga kalau ini jarinya bergerak semua akan bergerak gitu, filosofinya seperti itu yang saya baca, sehingga dengan teamwork, kolaborasi, visi, motivasi akan mendrive pemberdayaan dan akan dilancarkan dengan komunikasi yang baik. Menarik sekali juga. Kemudian ini ada tentang kepemimpinan, saya nggak akan perdalam. Kemudian juga tentang komunikasi, ini juga menarik. Ada beberapa pengupasan komunikasi ya. Komunikasi dan juga kemampuan mendengarkan. Itu tadi juga saya baca. Kemudian juga yang menarik juga ini tadi prospektor, analyzer, dan defender ini contoh yang menarik sekali ini. Positioning kita jadi lebih lugas oleh buku ini ya. Kita jadi lebih lugas bagaimana kita akan confident pada posisi yang mana meskipun somehow kita bisa perform sebagai prospektor, kadang-kadang kita atau mungkin mostly lebih ke analyzer seperti rekomendasinya Pak Lili tadi, atau mungkin ada beberapa aspek kita defending seperti kau. Kemudian ada jenis inovasi berjenjang atau radikal atau ekstrim, jadi merubah cara atau yang ekstrim dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Yang tadinya ada jadi nggak tiada gitu, misalnya wisuda luring, sekarang wisuda pakai sandal jepit di depan komputer. Nah ini kan harus survive ya. Kemudian bagaimana berpikir sistematis, organisasi harus bagaimana, kemudian ada gaya pengambilan keputusan. Ini yang saya baca dan buku ini sangat memapping seluruh pendekatan-pendekatan atau berpikir konstruktif, sistemik untuk hal yang sifatnya leadership, soft skill, dan sebagainya. Nah, mungkin untuk buku berikutnya, Pak Lili, kita akan coba fokuskan bagaimana kita akan
do it comprehensively. Bagaimana kita melakukannya agar, ini saya langsung to the point saja. Jadi kita kan pengennya menciptakan ini ya Ibu dan Bapak. Lulusan yang kompeten. Tadi ini mappingnya Pak Lili Agung sebenarnya mirip-mirip dengan ini juga. Kognitif atau hard skill itu kotanya paling kecil justru. IPK dan sebagainya. Lebih besar itu soft skills. Kami menempatkan dalam kebijakan pendidikan ya minimal vokasi, tapi saya yakin di Pak Nizam juga sama. Kampus Merdeka itu sebenarnya sangat soft skill ya. Kampus Merdeka itu sangat soft skills di perguruan tinggi. Nah, kalau di vokasi mungkin saya akan jelaskan sedikit. Vokasi itu kami mengcover pendidikan tinggi vokasi ada 2.200 ya, kampus, politeknik, universitas dan juga bagian dari Dirjen Dikti juga untuk beberapa prodinya yang S1. Kalau yang di bawah kami itu yang diploma 1, 2, 3, 4. SMK ada 14.000, sangat besar. Dan kita berharap banyak dari performance anak-anak SMK ini untuk benar-benar kompeten, serta yang lebih besar lagi itu kursus pelatihan. 17.000 lembaga kursus pelatihan minimum. Dan ini menjadi jejaring sosial yang ampuh kalau kita bisa create sebaik mungkin dan menghasilkan lulusan yang seperti ini. Yang paling penting adalah karakter. Nah, dari itu semua Ibu dan Bapak, dari itu semua, nomor satu adalah mindset kita. Mindset kita. Mindset guru, dosen, mindset orang tua siswa, mindset siswa, mindset mahasiswa, mindset industri, mindset pelaku industri. Mindset ini yang nomor satu yang menjadi tantangan yang paling tidak mudah. Bagaimana kita memandang cara mengajar yang lebih efisien. Sudah jelas tadi Pak Ganjar menyampaikan banyak pekerjaan obsolete. Ada pekerjaan baru yang menguat. Kok ya masih guru-guru misalnya atau mungkin pengembang-pengembang atau pelaksana pendidikan itu masih fokus pada hal yang obsolete. Itu mindset. Bagaimana kita menciptakan lulusan yang seperti ini? Tangan kanan memegang ijazah transkrip dan kemampuan bahasa Inggris, tangan kiri menghasilkan produk nyata. Mau menggunakan strategi Wings atau Unilever atau Kao, whatever. Sehingga apa? Kita hindarkan kekecewaan industri yang selama ini selalu mengemuka. Ini adalah 4 jenis kekecewaan industri terhadap lulusan perguruan tinggi. 1, kurang tahan menghadapi dunia kerja. 2, komunikasi lisan dan tertulis dikeluhkan. 3, kerjasama, teamwork itu dikeluhkan. Yang keempat, kurang inisiatif dan mudah bosan. Nah, kalau kita fokus ke ini tadi, bahwa kompetensi itu aku bisa ini, ya, bukannya aku sudah belajar ini. Kalau itu yang kita declare selama ini, ternyata ya industri komplain. Semuanya soft skills ternyata. Semuanya soft skills. Jadi sebenarnya buku ini ya sudah dengan tepat dan kami pun sudah merubah paradigma kurikulum kita yaitu berbasis soft skills. Sehingga kalau kita bicara mengenai kegotong royongan mendidik, industri jangan nunggu di belakang terus kemudian nyicipin lulusan nggak cocok masak lagi. Industri maju ke depan, ikut masak ke depan seperti ini. Mulai dari bikin kurikulum, mengajar bersama ini dengan link and match ya, dengan link and match sehingga ini Pak Lili Agung, ini adalah kebijakan kita untuk mewujudkan ini menjadi ke dalam sistem pembelajaran yang total komprehensif. Kalau menggunakan pola lama, link and match, hanya cuma tanda tangan MOU, foto-foto masuk koran. Menggunakan kurikulum lama, kurikulum yang terlalu hard skill, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, akui saja, kurikulum kita terlalu hard skill. Bagi yang nggak pinter matematika, nggak pinter fisika, nggak pinter biologi, nggak pinter kimia, dianggap anak bodoh. Padahal passion mereka, passion anak-anak itu bukan naik pohon, tapi berenang. Karakter mereka ikan, tapi ujiannya 1, naik pohon. Itu siswa dengan karakter ikan sampai kiamat tetap dianggap bodoh. Ujiannya 1, sehingga ujian nasional kita hapus. Lebih pada asesmen kompetensi minimum. Ini adalah 8 poin yang harus minimal terjadi dalam link and match agar apa? Agar lulusan kita benar-benar bisa menjelma menjadi seperti ini. Ada macam-macam, ada kurikulum. Kurikulum sekarang sedang kita rombak Ibu dan Bapak. Nonsense ini akan tercapai. Kemudian yang diharapkan oleh Pak Ganjar juga akan tercapai. Yang digambarkan oleh Pak Lili tercapai. Lulusan yang kompetensinya lengkap, soft competence, karakternya serta hard skill itu nonsense kalau dengan kurikulum yang tidak kita perbaharui. Menurut saya, minimal untuk SMK.
Minimal untuk SMK dan perguruan tinggi vokasi, karena coverage saya di SMK dan perguruan tinggi vokasi. Kurikulum kita rombak dengan cukup signifikan dan cukup drastis. Ini adalah ide perombakan kurikulum SMK. Mapel yang sifatnya itu akademik, yang nanti nggak terlalu digunakan di masa depan, dikontekskan menjadi mapel terapan. Itu nomor 1. Nomor 2, ada mata pelajaran wajib di SMK, yaitu project based learning, ide kreatif dan kewirausahaan 3 semester. Kemudian yang ketiga, magang, minimal 1 semester magang anak SMK itu minimal, karena itu soft skill kebentuk. Yang keempat ada mapel pilihan. Jadi SMK nanti mirip perguruan tinggi, ada mapel pilihan seperti digital marketing, multimedia, bahasa asing, meskipun dia anak teknik mesin, anak fashion, dia bisa mengambil itu semua. Kemudian ada mapel wajib, yaitu informatika, teknologi digital, tentang e-commerce, praktek, dan untuk digital itu dipraktekkan wajib seluruh SMK. Kemudian calon yang ke-7 ada mapel kejuruan, itu dengan paradigma baru. Paradigma apa? Paradigma yang di tahun pertama anak SMK itu nanti tidak langsung diajarin hard skill, tetapi dibangunkan dulu visinya, memahami komprehensif apa yang akan dia pelajari, visi terhadap profil pekerjaan, cocok enggak dengan itu semua, mencintai bidang ilmunya, maka dia akan muncul passion, muncul visi, dan muncul mimpi. Dan itu akan menjadi pembelajar mandiri. Tidak perlu nanti dipaksa, dia akan menjadi pembelajar mandiri dengan semangat yang menyenangkan, dengan passion, mau belajar hard skill dan soft skill sama-sama kuatnya, dan tentunya kreativitas. Ini di kelas 1. Kelas 1 itu nggak langsung praktek. Kelas 1 itu membangkitkan ini, tapi prakteknya tetap ada. Praktek untuk membangkitkan visi dan komprehensitas ini semua. Jadi ini adalah kebijakan pertama, yaitu kurikulum kita rombak dan disusun bersama dengan kontennya. Kemudian yang kedua ada project based learning, itu memastikan soft skill, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, mengunci minimal 50 jam. SMK atau perguruan tinggi vokasi 50 jam per semester harus diajar oleh expert industri. Jadi kita manggil perenang handal untuk ngajarin anak kita berenang. Tidak hanya kita percaya pada ilmu mengajar berenang kita, tapi kita panggil perenang-perenang hebat untuk ngajarin anak kita berenang. Tapi anak itu berenang kita cemplungin ke kolam, jangan cuma teori, atau kita cemplungin langsung ke laut sambil belajar berenang, yaitu dengan project based learning dan pemagangan intensif dan seterusnya. Ya, ini adalah cara untuk mencapai itu semua. Nah, kita juga masih ada beberapa inovasi, Ibu dan Bapak, dan Mas dan Mbak yang saya hormati. Yang paling berat adalah ini dia. Mindset, ini ibarat tanah. Tanah itu kalau mau kita tanam, kan tanahnya harus digemburkan dulu. Tanah yang tidak gembur, dikasih pupuk, bibit, dikasih pupuk, maka ya tumbuhnya paling cuma jadi gedung dan alat saja, tapi lulusannya tidak cocok dengan kebutuhan industri. Nah, inilah investasi kita pada tanah. Apa itu tanah? Mindset dan karakter guru, dosen, kepala sekolah, dekan, direktur politeknik. Itu harus dirubah mindsetnya. Maka kita menginvestasikan ratusan miliar setiap tahun untuk mentraining mindset dan leadership guru-guru dan SDM pendidik kita, plus melatih mereka untuk melink and match-kan atau menikah dengan industri dan dunia kerja. Menikah yang tidak hanya MOU doang, tetapi menikah yang 8 plus ini tadi. Bagaimana ini diwujudkan betul di dalam kurikulum, cara pembelajaran, dan sebagainya. Sehingga kita akan memiliki satu kondisi tanah yang subur, guru-guru dengan mindset yang penuh perubahan, guru-guru yang tidak lagi 2 tahun yang lalu. Kita tidak bisa berpikir pandemi ini 3 bulan lagi hilang. Amin, alhamdulillah kalau itu terjadi. Tapi kita lihat India. Begitu mudahnya dia kembali pada fase wave yang lebih tinggi. Artinya apa? Mungkin saja ini sudah jadi normal baru. Kalau mindset kita masih mindset 2 tahun yang lalu, mindset setahun yang lalu, habis kita. Habis kita. Tanpa COVID pun, kalau kita masih berada di mindset yang lama, kita habis, apalagi dengan COVID. Maka kita harus benar-benar bisa menerjemahkan ini kondisi saat ini, yang tadi disampaikan oleh Pak Lili Agung tadi, yaitu faktor keempat COVID, kemudian ada biologis, kemudian infrastruktur peralatan, dan sebagainya. Sehingga kalaupun nanti mindset yang baik, kalau ditanami ya gedung dan peralatan tumbuh, tetapi menghasilkan lulusan yang
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi tantangan terberatnya adalah pada mindset change, guru, dosen, pendidik, pengembang kurikulum, dan sebagainya. Detik ini saya sedang mencermati kurikulum SMK. Kurikulum SMK itu nanti, ya ini dia, ini kurikulum SMK. Maaf, ini program spektrum terbaru SMK. Kita memang mengembangkan SMK itu benar-benar SMK yang cocok ya dengan apa namanya sikon kekinian, bidang animasi, perfilman dan konten kreator, DKV, seni rupa dan ilustrasi, pemrograman dan game, teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, fashion, seni pertunjukan yang kita juga harus memperhatikan pandemi, kemudian konstruksi dan perumahan, jadi langsung jadi pengembang gitu aja, atau bekerja di real estate, teknik furniture, logistik kita juga masih berantakan, energi terbarukan, agribisnis, jelas, usaha pertanian terpadu, tadi disampaikan oleh Pak Ganjar, pertanian itu adalah kunci sebenarnya yang sering kita tinggalkan. Nautika, karena kita maritim ya, penting, spa dan kecantikan, kuliner, desain produk kria, layanan kesehatan. Ini di Jepang sudah banyak yang menua, kita bisa mengirim pekerja-pekerja migran yang kompeten, layanan kesehatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Total ada 50 keahlian. Nah, otomatis juga kalau kita bicara tentang ini tadi, kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan riset kita ya di perguruan tinggi vokasi, ini juga harus start from the end. Riset jangan hanya untuk naik pangkat. Riset jangan hanya untuk publikasi buat naik pangkat. Ini mindset lagi. Berapapun dana riset triliunan kita gelontorkan ke periset-periset kita, kalau kebijakannya tidak kita rombak, saya tadi sudah mohon maaf Pak Wikan, 5 menit ya? 5 menit lagi ya. Ya, baik. Nah, ini adalah paket-paket kebijakan yang kita rombak. Jadi nanti upgrading D3 menjadi D4, SMK D2 fast track, kemudian ada penjaminan mutu kita rombak, kemudian penilaian angka kredit itu tidak hanya sekedar Scopus, tetapi menghasilkan produk nyata. Nah, kalau kebijakan ini bisa kita rombak secepatnya, maka konsep start from the end ini akan menjadi punya platform yang subur. Jadi riset itu jangan didrive oleh pengen riset, tapi didrive oleh market, didrive oleh venture, kebutuhan nanti bagaimana memproduksi masalnya, baru technical jalan. Jangan sampai kita bikin produk jadi pasar nggak tahu siapa yang mau menyerap dan sebagainya. Ini kembali lagi ke riset. Ini untuk kebijakan riset sehingga kita bisa menghasilkan produk-produk seperti ini. CNC, Genius juga adalah produk-produk kolaborasi. Ini yang ATM tadi ini SMK ATM bisa memproduksi laptop Estima dijual di pasar ini ATM tadi. Nah, saya kembali lagi ke ke kebijakan tadi. Mungkin ini sedikit untuk menutup saja. Jadi untuk pendidikan vokasi D3 itu akan sedikit nanti ya. Sebagian besar D3 akan kita upgrade menjadi sarjana terapan. Semuanya. Mungkin hanya prodi-prodi kesehatan yang agak susah karena ada Permenkes atau Undang-Undang Kesehatan. Tetapi D3 akan kita upgrade menjadi sarjana terapan. Nah, ini nanti siapa yang mengisi posisi ini diisi oleh D2. D2 dan nanti SMK itu lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Sehingga kita mengembangkan SMK D2 fast track dan ini adalah pola sustainability pendidikan vokasi. Jadi SMK itu SMK 3 tahun, ada SMK D2 fast track. SMK-nya kita nikahkan dengan perguruan tinggi D2 tapi cukup 1,5 tahun. Jadi ada courting 1 tahun, cukup 1 semester kuliah di politeknik atau di perguruan tinggi vokasi, 1 tahunnya langsung magang. Dengan model dual system seperti Jerman, dan ini menggabungkan Jepang dan Jerman. Kalau di Jepang itu SMK-nya kan 5 tahun sampai ke D2. Kita combine, ini Jepang. Terus kemudian 1 tahun terakhir dual system itu mirip Jerman. SMK ada yang 3 tahun, ada yang 3 tahun plus 1,5 tahun. Tapi kalau mau lulus 3 tahun juga boleh merdeka belajar. Ada D2 yang standar 4 semester, ada D3 tapi sedikit aja. Kita perkuat sarjana terapan sampai S2 terapan. Dan ini kalau kita kolaborasikan dengan S1, S2, S3. Ada juga kebijakan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang akan memungkinkan prestasi pekerjaan itu bisa dikuantifikasi dengan degree, dengan ijazah. Tidak perlu kuliah, itu RPL. Mungkin demikian untuk memberikan satu arahan. Sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan. Intinya apa? Saya sepakat bahwa mindset,
perubahan paradigma pendidikan ini harus dimulai dari manusianya, gurunya, dosennya, anak-anak SD, SMP memilih prodi jangan cuma cari gelar, tapi berdasarkan passion. Apa passionmu? Do what you love and love what you do. Jangan sampai hanya ngejar gelar tapi nggak ada passion. Sehingga mau sarjana terapan atau mau sarjana, silahkan. Dua-duanya baik, tapi apa passionmu? Jangan nggak passion dipaksa ke sarjana atau ke sarjana terapan. Piramida dunia kerja tadi, D2 itu lebih banyak, tetapi kalau bikin D2 di perguruan tinggi terlalu berat, makan waktu, infrastrukturnya berat, mendingan D2 dikonekkan dengan SMK. Jadi kita adopsi model Jepang, SMK-nya 5 tahun, tetapi 2 tahun ini kita combine dengan D2 fast track, sehingga apa? Tidak menambah butuh penambahan infrastruktur yang mahal untuk D2 tadi. Karena kenyataannya D2 itu lebih banyak dibutuhkan, SMK lebih banyak dibutuhkan. Sehingga apa? Secara keseluruhan, apa yang ada di buku ini, tadi harapan dari Pak Ganjar, pendidikan kita sedang berubah, gotong royong dengan industri harus lebih ke depan, industri pun juga harus mau maju ke depan, jangan nunggu di belakang, mindset industri pun juga harus berubah, jangan hanya nyalah-nyalain, maju ke depan, bikin resep bersama, masak bersama, cicipin bersama, silahkan dimakan setelah itu. Ya, termasuk pemagangan. Mungkin demikian, saya tutup dengan pantun. Cantik nian, istri terkasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.